Bab 581, Iri Hati, Kondisi Peningkatan versi 8.0. Zubaji memegang tangan mungil Gu Yuyu yang lembut dan kembali dari wilayah abadi Duanheng ke wilayah abadi Kyushu. Sepanjang perjalanan, Zubaji dan Gu Yuyu juga mengetahui tentang peristiwa besar yang terjadi di Dongxinghai selama ini. Terutama setelah mengetahui bahwa wilayah abadi 9 provinsi telah menghadapi gelombang kematian yang dapat memusnahkan segalanya dan membuat ribuan wilayah abadi ketakutan. Namun, Chen Chang'an menahannya sendiri. Hal ini membuat Gu Yuyu sangat terharu dan bahkan lebih terkejut lagi. Luar biasa, Zubaji tersenyum dan menerimanya begitu saja. Ini adalah tuanku. Tetapi ini hanyalah gelombang kematian. Ini bukan masalah besar bagi Tuan. Gu Yuyu mendesah. Tidak heran tokoh-tokoh besar di wilayah abadi Duanheng membiarkan kita pergi, dan mereka sangat menghormati kita, dan bahkan pada akhirnya mereka benar-benar menyerahkan asal-usul wilayah abadi Duanheng dengan kedua tangan. Tuanmu begitu kuat, bagaimana mungkin mereka berani bertarung dengan tuanmu? Benar. Tidak mungkin. Sekarang, reputasi termasyhur Chen Chang'an bergema di Laut Bintang Timur. Gelombang kematian, yang bahkan tidak dapat diatasi oleh kekuatan kekaisaran, dengan mudah dilawan oleh Chen Chang'an sendirian. Ini membuat sulit untuk membayangkan betapa kuatnya Chen Chang'an. Sungguh mengerikan, menakutkan. Pria sebesar itu bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh Duanheng Immortal Domain yang kecil. Jika Duanheng Immortal Territory tidak dengan jujur menyerahkan asal-usul Immortal Territory, saya merasa bahwa mereka mungkin tidak jauh dari kehancuran. Jadi, bahkan jika mereka tidak mau di dalam hati mereka, mereka hanya dapat menawarkan sumber negeri peri ke tangan mereka. Satu demi satu pelangi peri memotong kekosongan. Sepanjang jalan, Zubaji dan Gu Yuyu bertemu dengan banyak orang abadi yang pergi ke Immortal Territory Kyushu. Di antara mereka, ada banyak pembangkit tenaga listrik teratas di ribuan orang abadi, serta kekuatan teratas, generasi muda dari keluarga kuno. Orang-orang ini, mereka semua datang untuk alam rahasia Kaisar Agung di alam abadi Kyushu, dan jelas mereka semua ingin memenangkan warisan Kaisar Agung di alam rahasia Kaisar Agung. Sepertinya, Zubaji dan Gu Yuyu hanya meninggalkan wilayah abadi Kyushu untuk sementara waktu. Wilayah abadi 9 provinsi ini takut akan terjadi perubahan yang mengguncang bumi. Khususnya bagi Gu Yuyu, dia sangat beruntung karena dia dan saudaranya Gu Yuan membuat keputusan hari itu dan memilih untuk menyerah kepada wilayah abadi 9 provinsi. Akhirnya, Zubaji dan Gu Yuyu kembali ke wilayah abadi Kyushu. Kemudian pergi ke Gunung Feixian. Zubaji dan Gu Yuyu datang ke Gunung Feixian. Namun, ketika Chen Chang'an melihat mereka, dia sedikit terkejut. Karena hubungan antara Zubaji dan Gu Yuyu, mereka sangat dekat. Itu jelas, Zubaji dan Gu Yuyu berhubungan baik. Lumayan, basis kultivasi Zubaji sangat berbeda dari Gu Yuyu, tetapi kamu memiliki andil yang baik dalam mengejar Gu Yuyu saat kamu keluar. Chen Chang'an sedikit iri. Bagaimanapun, dia masih seekor anjing lajang. Dan dia memiliki menantu perempuan. Kemudian, Chen Chang'an bertanya, Zubaji, bagaimana misinya selesai? Dia ingat bahwa tampaknya babi emas yang beruntung itu telah menemukan tambang peri. Jadi dia mengirim Zubaji dan Gu Yuyu untuk menggali. Saya tidak tahu bagaimana pendapatan dari tambang peri itu. Babi Baji tersenyum. Dia berkata dengan hormat. Berkat reputasi guru dan pencegahan Dongxinghai, tugas yang dijelaskan oleh guru telah diselesaikan dengan sempurna. Dan tambang abadi yang ditemukan oleh Xiao Jin sudah ada sejak lama. Ada banyak cadangan batu abadi, dan orang-orang dari wilayah abadi Duanheng membantu menambangnya. Kali
Ini panennya sangat melimpah. Gu Yuyu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Tuan, ini adalah batu abadi berkualitas tinggi yang saat ini ditambang dari tambang abadi. Chen Chang'an mengambil cincin penyimpanan dan memeriksanya. Benar saja, seperti yang dikatakan Zubaji, biji abadi yang ditambang di wilayah abadi Duanheng kali ini sangat melimpah. Ada lebih dari 300.000 batu abadi berkualitas tinggi. Itu adalah puluhan miliar ladang lain yang layak masuk ke rekening. Chen Chang'an tersenyum puas. Bagus sekali, kerja keras. Saya melihat Zubaji mengeluarkan asal-usul negeri dongeng lainnya. Tuan, ini adalah asal-usul wilayah abadi yang diperoleh dari wilayah abadi Duanheng. Wilayah abadi itu telah mendengar nama terkenal Tuan, dan bersedia mempersembahkan asal-usul wilayah abadi dan menyerahkannya kepada Tuan. Baiklah, Chen Chang'an menerima asal-usul Xianyu. Untuk saat ini, Jiushu Xianyu hanyalah Xianyu kelas 2. Jika ingin terus tumbuh dan berkembang, perlu untuk terus mengintegrasikan asal-usul Xianyu lainnya. Chen Chang'an berpikir dalam hati. Sekarang alam tak terkalahkanku, dalam hal nilai alam yang diperoleh melalui gelombang kematian, dan tiket untuk alam rahasia Kaisar Agung dalam 2 hari terakhir, telah menyelesaikan kemajuan untuk mencakup 100% wilayah abadi Kyushu. Namun, perlu untuk melanjutkan wilayah abadi Kyushu. Perluas dan tingkatkan peringkat domain abadi. Adapun Chen Chang'an, dia tidak peduli dengan tingkat wilayah abadi 9 provinsi, dan luasnya. Saat ini, dia ingin menutupi wilayah tak terkalahkannya hingga ke lautan bintang kematian di luar wilayah abadi Kyushu. Pada saat ini, perintah sistem terdengar di benak Chen Chang'an. Perintah sistem, kemajuan saat ini dalam mendeteksi wilayah tak terkalahkan milik tuan rumah yang meliputi wilayah abadi Kyushu adalah 100%, dan kondisi peningkatan untuk versi 8.0 dari sistem wilayah tak terkalahkan diaktifkan. Kondisi peningkatan 1, tuan rumah perlu menyiapkan 10.000 kristal peri. Kondisi peningkatan 2, tuan rumah perlu mengolah 3 Kaisar Agung. Kondisi peningkatan 3, wilayah abadi Kyushu maju ke tingkat ke-9, dan masih mencapai cakupan kemajuan 100% dari wilayah tak terkalahkan. Kondisi peningkatan untuk versi 8.0 dari sistem wilayah tak terkalahkan tiba-tiba keluar dari benaknya, menyebabkan Chen Chang'an tercengang. Saya nima, apa sih kondisi peningkatan untuk versi 8.0 ini? Sistem? Apakah Anda tahu apa konsep 10.000 kristal peri? Satu kristal abadi bernilai 100 juta bidang. 10.000 keping adalah nilai domain triliun. Di mana saya dapat menemukan begitu banyak? Ada juga 3 Kaisar Agung, dan premisnya adalah dia dapat membuka beberapa kartu alam rahasia Kaisar Agung, lagi dari peti harta karun ikan asin. Mengenai promosi tahap kelas 2 saat ini dari alam abadi 9 provinsi ke tingkat kelas 9, ini bukan masalah sederhana. Bagaimanapun, tahap ke-9 adalah wilayah abadi teratas di antara ribuan wilayah abadi. Chen Chang'an sangat penasaran. Kondisi peningkatan untuk versi sistem ini sangat keras. Setelah versi 8.0, fitur apa yang akan diaktifkan? Bab 582, bicara untuk meningkatkan basis kultivasi Zubaji. Masih jauh untuk ditempuh. Peningkatan versi 8.0 dikhawatirkan akan memakan waktu lama. Namun, jika Anda dapat menangkap seseorang yang berlumuran darah para dewa dari tanda bintang di istana bawah tanah abadi, ubah semua darah dewa di tubuhnya menjadi nilai domain. Agaknya, ketika saatnya tiba, saya dapat mengumpulkan 10.000 kristal peri, dan saya masih bisa melakukannya. Saja, klon kuasi kaisar yang dikirim ke tanda bintang, belum dapat menghadapi serangan dari kekuatan luar di tanda bintang.
Jadi, Chen Chang'an tidak dapat memperoleh darah dewa di sini untuk sementara waktu. Tentu saja, Chen Chang'an tidak terburu-buru. Di sisi berlawanan dari tanda bintang, ada orang-orang itu. Suatu hari, Chen Chang'an akan menangkap mereka dan membiarkan mereka menyumbangkan gelombang darah untuk berkontribusi bagi orang-orang dan rakyat. Tanpa banyak berpikir, Chen Chang'an memuji Zhu Baji dan Gu Yuyu. Kali ini, kalian telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian, Chen Chang'an tertawa lagi. Karena kalian berdua sekarang sudah akrab, apakah kalian perlu kursi ini untuk menggelar pesta pernikahan besar agar kalian bisa menikah? Gu Yuyu tersipu dan berkata dengan malu-malu. Kalian tidak perlu merepotkan putraku, terlalu dini untuk menikah. Baiklah, kalau begitu kalian bisa memikirkannya sendiri. Anak yang baik, Gu Yuyu, sebaiknya kalian mundur dulu. Aku masih ada urusan dengan Baji di kursi ini. Gu Yuyu mundur. Hanya Chen Chang'an dan Zhu Baji yang tersisa. Zhu Baji bingung. Bos, apa lagi yang harus kalian lakukan denganku? Chen Chang'an tersenyum tipis. Ceritakan padaku bagaimana kalian bisa bertemu dengan Gu Yuyu. Zhu Baji menatap. Apa, bos? Apakah kalian masih tertarik dengan ini? Chen Chang'an bergumam dalam hatinya. Kenapa kalian tidak tertarik? Biarkan aku mempelajari sedikit pengalamanmu dalam menjemput gadis-gadis. Bagi anjingku yang masih sendiri, itu akan berguna cepat atau lambat. Namun, ini tidak bisa dikatakan di depan Zhu Baji. Bagaimanapun, Chen Chang'an juga seorang tokoh masyarakat. Di hadapan bawahannya, dia masih perlu memperhatikan citranya. Oleh karena itu, Chen Chang'an mengangguk pelan. Saya sedikit tertarik, mari kita dengarkan. Zhu Baji tidak omong kosong, karena tuannya ingin mendengarkan. Zhu Baji juga dengan bangga menceritakan kepadanya bagaimana dia jatuh cinta pada Yuyu. 10.000 kata dihilangkan di sini. Zhu Baji dengan fasih menceritakan kepada Chen Chang'an bagaimana dia dan Yuyu bisa akur. Setelah mendengarkan, Chen Chang'an merasa kagum. Seperti yang diharapkan dari Marsekal Agung Tianpeng yang berani menggoda Chang'e, kamu ahli dalam mendekati gadis, aku mengaguminya. Chen Chang'an juga mengerti. Ternyata Zhu Baji dan Gu Yuyu tertangkap di ruang bawah tanah Duanheng Xianyu. Saat itu, Gu Yuyu telah terluka parah. Semua berkat perawatan Zhu Baji yang cermat, Gu Yuyu yang terluka parah perlahan pulih. Namun, Gu Yuyu masih putus asa saat ditangkap. Mengira mereka akan hancur, dan Zhu Baji di sini optimis lagi. Selama dia di penjara di ruang bawah tanah, dia menjaga sisi Gu Yuyu dan menghibur jiwa Gu Yuyu yang putus asa. Selain itu, bagaimanapun, Zhu Baji dulunya adalah Marsekal Tianpeng, dan dia memiliki banyak pengetahuan. Selama ini, Gu Yuyu juga telah melihat bakat Zhu Baji. Meskipun basis kultivasi Zhu Baji masih lemah, Gu Yuyu secara bertahap terpesona oleh Zhu Baji. Ini tidak, pria dan janda yang kesepian, kayu kering dan api, Anda mengerti, saya mengerti, semua orang mengerti gelombang. Guru, ini adalah proses aku dan Yuyu menjadi akrab. Babi Baji terkikik. Kalau begitu, perlakukan dia dengan baik dan jangan mengecewakannya, kalau tidak jangan salahkan aku karena mengulitimu. Chen Chang'an tahu sifat Zhu Baji de. An memperingatkan, Tuan, jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengecewakan Yuyu. Zhu Baji menepuk dadanya dan berkata dengan serius. Bagus sekali, tetapi basis kultivasimu saat ini masih terlalu lemah. Hanya ada alam rahasia orang. Kursi ini akan meningkatkan basis kultivasimu, yang juga cocok untuk Gu Yuyu. Babi Baji sangat gembira. Terima kasih, Tuan. Ngomong-ngomong, Zhu Baji juga merupakan karakter mistis pertama yang dipanggil Chen Chang'an sejauh ini.
tetapi dia masih terlalu lemah untuk dipaksa. Jadi sekarang, Chen Chang'an memiliki banyak nilai domain, dan inilah saatnya untuk meningkatkan basis kultivasi Zubaji dan memperbaikinya sedikit. Perintah sistem, apakah Anda ingin mengonsumsi batu abadi terbaik untuk meningkatkan kultivasi karakter mistis Zubaji? Ya, dengan mengonsumsi batu abadi berkualitas tinggi. Zubaji hanya merasakan bahwa antara langit dan bumi, ada suatu kekuatan dahsyat dan agung yang mengalir ke dalam tubuhnya, yang membuat dasar kultivasinya mengalami peningkatan pesat setiap saat. Bab 583, Kota Kaisar, Amiao yang Malang. Sudah lama sejak pembukaan alam rahasia Kaisar Agung. Di antara ribuan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya, generasi muda dari pasukan utama, mereka semua percaya bahwa mereka adalah anak-anak takdir, dan mereka adalah satu-satunya di alam rahasia Kaisar Agung yang dapat memperoleh warisan Kaisar Agung. Jadi, ada banyak makhluk abadi yang datang ke alam abadi Kyushu. Namun, satu hal yang tidak dapat diabaikan, yaitu kenyataan yang sangat kejam. Setelah para makhluk abadi yang memasuki alam rahasia Kaisar Agung, mereka segera melihat bahaya di alam rahasia Kaisar Agung. Hampir 90% dari makhluk abadi berada di alam rahasia Kaisar Agung, mereka tidak dapat bertahan selama sehari, dan mereka berakhir dengan kegagalan. Bahkan para makhluk abadi asli di wilayah abadi 9 provinsi, ada juga sebagian besar makhluk abadi yang tidak dapat bertahan sehari. Dan Chen Chang'an menghasilkan banyak uang dengan mengumpulkan tiket. Untuknya, jika Anda dapat membuka beberapa kartu alam rahasia Kaisar Agung, lagi nanti, itu akan luar biasa. Chen Chang'an bertanya kepada Bodhi, bagaimana situasi di alam rahasia Kaisar Agung sekarang? Siapa yang memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan warisan Kaisar Agung? Pohon linden besar yang menjulang tinggi ke langit itu tampaknya telah menjadi bangunan penting di negeri dongeng Kyushu. Dia menjawab, Tuan Muda, tidak jelas siapa yang bisa mendapatkan warisan Kaisar Agung saat ini. 10 orang yang menerima hadiah orang surgawi, mereka sekarang telah mendapatkan banyak kesempatan di alam rahasia Kaisar Agung, dan mereka hampir mendekati kota kekaisaran. Di antara mereka, dilihat dari situasi saat ini, orang pertama yang tiba di kota kekaisaran adalah Tuo Baye di antara 10 orang itu. Chen Chang'an sedikit terkejut. Aku tidak menyangka dia akan menjadi orang pertama yang tiba di kota kekaisaran. Ya, nak, dia beruntung, dialah yang memasuki alam rahasia Kaisar Agung, dan dikirim ke orang yang paling dekat dengan kota Kaisar. Baiklah, kota kekaisaran pertama Tuo Baye itu memiliki peluang untuk mendapatkan warisan Kaisar. Bodhi berpikir sejenak sebelum menjawab. Meskipun kultivasinya tidak kuat, dia telah menerima hadiah takdir yang diberikan oleh putranya, dan hanya dapat dikatakan bahwa dia memiliki peluang besar untuk mendapatkan warisan Kaisar. Kalau begitu, itu tergantung pada kreasinya sendiri. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Adapun siapa yang bisa mendapatkan warisan Kaisar Agung, itu adalah bawahan Chen Chang'an, muridnya, atau temannya. Chen Chang'an tidak peduli. Dan, Chen Chang'an bertanya kepada sistem, jika orang-orang di sekitarnya mendapatkan warisan Kaisar Agung di alam rahasia Kaisar Agung ini, apakah itu dianggap sebagai syarat untuk menyelesaikan peningkatan versi sistem 8.0 dan membudidayakan salah satu dari 3 Kaisar Agung? Dia mendapat jawaban yang jelas dari sistem. Ini dihitung sebagai salah satu dari 3 Kaisar Agung. Bagaimanapun juga, kartu alam rahasia Kaisar Agung ini milik Chen Chang'an. Pada saat ini, dia mendengarkan jalan Bodhi. Guru,
Di alam rahasia Kaisar Agung ada banyak dewa abadi yang kuat dari Singhai lainnya yang tidak mengenal Little Tail, Nona Bauer dan identitas mereka, memprovokasi murid-murid Anda, dan bahkan di alam rahasia Kaisar Agung kedua belah pihak melancarkan banyak pertempuran. Petik 2. Guru, apakah bawahan Anda akan memperbaiki orang-orang ini? Tidak perlu. Di dunia latihan, yang lemah adalah mangsa yang kuat. Adapun murid ini yang menghadapi masalah di alam rahasia Kaisar Agung, Anda hanya dapat menonton dari samping. Tidak ada campur tangan yang diizinkan tanpa izin dari kursi ini. Mereka perlu tumbuh dewasa, dan tidak mungkin bagi saya untuk melindungi mereka sepanjang waktu. Alam rahas. Ia Kaisar Agung, ini dapat dianggap sebagai pengalaman bagi mereka. Namun di sini, di Bodi, ada sedikit rasa malu. Bagaimanapun, beberapa hari yang lalu, dia diam-diam membantu Little Tail. Bodi memberitahu Chen Chang'an tentang hal ini. Hanya kali ini, biarkan mereka bermain sendiri nanti. Meskipun mereka mendapatkan berkah takdir, jika mereka ingin akhirnya mendapatkan warisan Kaisar Agung, mereka masih harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Sesuai perintah. 2 hari lagi berlalu. Alam rahasia Kaisar Agung belum berakhir. Little Tail, Ling Baur, dan yang lainnya belum gagal, dan keluar dari alam rahasia Kaisar Agung. Pada hari ini, Miao keluar dari alam rahasia Kaisar Agung. Miao menerima salah satu berkah takdir, dan di antara 10 orang, dialah yang pertama tersingkir. Tidak mungkin, meskipun Miao telah memperoleh warisan abadi sebelumnya, basis kultivasinya tidak kuat, dan dia baru saja menjadi abadi belum lama ini. Meskipun berkah takdir membuat Miao menghadapi banyak kesempatan di alam rahasia Kaisar Agung dan mendapatkan banyak hal baik. Namun segera, Miao menjadi sasaran sekelompok abadi yang kuat. Tidak mengherankan, dengan basis kultivasi Miao dan sendirian, dia belum memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Huang Fu Baiyue, Ning Bingxian, dan yang lainnya. Jadi, ketika Miao menjadi sasaran para abadi yang kuat itu, tidak dapat dilakukan bahwa dia akan mati. Kasihan sekali Emi. Bab 584, begitu dewa pembantaian keluar, semua dewa dan hantu menangis. Tentu saja, meskipun Miao tersingkir dari alam rahasia Kaisar Agung, dia tidak sedih, hanya sedikit tertekan. Tampaknya kultivasinya masih terlalu lemah, jadi dia memutuskan untuk berkultivasi dengan baik. Namun, Miao tidak menyangka Chen Chang'an akan menemukannya. Hal ini membuat Miao tersanjung, dan bertanya-tanya mengapa Chen Chang'an mencarinya. Dan ini terutama karena Chen Chang'an tinggal di Gunung Feixian sendirian, dan ikan asin menjalani kehidupan yang nyaman dan tenteram. Dan kolam peri di Gunung Feixian agak sepi. Tentu saja, ini hanya salah satu alasannya. Chen Chang'an memiliki tujuan lain. Jadi Chen Chang'an memutuskan untuk meninggalkan Gunung Feixian dan pergi memancing untuk mengisi kembali kolam peri yang sepi. Akan lebih baik untuk sesekali menangkap ikan dari sana dan memanggangnya. Dan memancing, betapa membosankannya sendirian. Jadi dia langsung teringat pada Miao, seorang ahli menangkap ikan kecil. Kebetulan saja Miao telah gagal di alam rahasia Kaisar Agung, dan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan Kaisar Agung. Chen Chang'an mengundang Miao untuk pergi memancing. Ketika Miao mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Pergi ke TM untuk berlatih keras. Aku ingin pergi memancing dengan para seniorku. Chen Chang'an tersenyum, dengan Miao, seorang ahli memancing kecil. Pasti ada banyak keuntungan hari ini, kan? Chen Chang'an bertanya, di mana harus pergi memancing? Miao memikirkannya.
Senior, ada ikan mas naga di kolam giok abadi, tetapi kudengar ada cukup banyak ikan bidadari di Qinghai. Bagaimana kalau kita pergi memancing di Qinghai di luar wilayah abadi Kyushu? Emi menantikannya. Baiklah, tidak apa-apa. Domain tak terkalahkan Chen Chang'an tidak hanya mencakup 100% kemajuan domain abadi 9 provinsi, tetapi juga mencakup banyak Qinghai. Selanjutnya, Chen Chang'an membawa Amiao dan meninggalkan wilayah abadi Kyushu untuk pergi ke Laut Kematian. Sepanjang jalan, hati Amiao berdebar-debar, memancing dengan para senior, hanya mereka berdua, ini hanyalah dunia dua orang, begitu bersemangat, begitu bahagia, meong-meong gelombang-gelombang gelombang-gelombang. Pada saat itu, saya akan mencoba yang terbaik untuk menangkap lebih banyak ikan untuk para senior, dan saya pasti akan memanen banyak. Amiao menyipitkan matanya sambil tersenyum, matanya melengkung seperti bulan, dia berpikir begitu dalam hatinya. Setelah Chen Chang'an dan Amiao meninggalkan Jiushu Xianyu, mereka selalu memperhatikan hati iblis, tubuh iblis tanpa kepala, dan mata iblis penghancur dunia yang ditekan di Gunung Feixian. Iblis berkata dengan suara yang dalam, Chen Chang'an telah meninggalkan wilayah abadi 9 provinsi, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan melarikan diri dari sini. Iblis tanpa kepala itu bertanya dengan suara yang dalam. Aku siap di sini, apakah kamu siap? Mata iblis penghancur dunia berkata dengan dingin. Kamu tidak berbicara omong kosong. Sebelum dia pergi, cepatlah dan panggil artefak kuno itu. Tubuh iblis tanpa kepala itu juga bukan omong kosong. Dari tubuh iblis yang tertekan, kekuatan sihir terus melonjak. Seperti gunung berapi yang telah tertidur selama ribuan tahun, ia bangun pada saat ini dan meletus perlahan. Pada saat yang sama, hati iblis, dan mata iblis penghancur, juga mencurahkan kekuatan sihir yang mengerikan, membantu tubuh iblis tanpa kepala untuk memanggil artefak kuno. Berdengung, dalam sekejap, di langit berbintang 9 hari, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang. Itu adalah pedang hitam besar, perlahan-lahan mengembun di langit berbintang 9 hari, memancarkan aura pembunuh yang dapat memusnahkan segalanya. Tiba-tiba, di seluruh laut bintang timur, banyak sekali makhluk abadi merasakan napas ini, yang membuat orang-orang merasa ngeri. Entah apa yang terjadi, aku melihat seorang makhluk abadi menatap langit berbintang 9 hari yang jauh. Dari jauh, aku dapat melihat bahwa langit berbintang 9 hari berguncang, dan pedang besar hitam yang terkondensasi menutupi langit dan matahari, membuat langit dan bumi menjadi cahaya pedang hitam, disertai dengan bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya yang hancur, melepaskan energi yang menakutkan. Ini adalah artefak kuno Buddha-Buddha yang paling kuat, pisau dewa pembantai. Setelah dipanggil oleh 3 iblis bersama-sama, ia terkubur dalam debu selama ratusan ribu tahun, dan akhirnya muncul dari langit berbintang yang tersembunyi. Saat ini, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan Tusendao, kekosongan itu runtuh, dan retakan besar menyebar di langit berbintang 9 hari, bergegas ke langit yang jauh. Di Laut Bintang Timur, banyak sekali makhluk abadi melihat pemandangan ini, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah warna mereka, merasakan hawa dingin dan ketakutan di hati mereka. Ini adalah artefak kuno pembantaian Buddha-Buddha yang paling kuat. Bukankah sisa-sisa Dewa Buddha ditekan di wilayah abadi Kyushu? Mengapa pisau pembantaian ini, yang telah menghilang selama ratusan ribu tahun, lahir? Begitu Dewa Pembantaian keluar, semua dewa dan hantu menangis, dan kali ini, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Seseorang gemetar, memikirkan masa lalu yang kejam 100.000 tahun yang lalu,
dia tidak bisa menahan gemetar tubuhnya. Wajahnya menjadi pucat, dan Chen Chang'an membawa Amiao dan baru saja meninggalkan wilayah abadi Kyushu. Saya menemukan perubahan di dunia ini. Amiao menatap pedang besar di langit berbintang 9 hari, dia terkejut. Senior, apakah ada harta abadi yang datang ke dunia, aura yang begitu mengerikan? Chen Chang'an memperhatikan, matanya tenang dan agak kecewa. Ini adalah artefak kuno yang ingin digunakan oleh 3 iblis untuk melarikan diri dari penindasan. Tampaknya tidak lebih dari itu. Bab 585, ambil tindakan, hancurkan pedang pembantai. Pedang pembantai itu menggemparkan dunia, dan aura mengerikan yang dipancarkannya membuat semua orang merasa takut. Itu juga membuat jiwa semua orang gemetar. Tidak seorang pun mengira hal seperti itu akan terjadi secara tiba-tiba. Bukankah Sang Buddha telah ditekan oleh Chen Chang'an? Namun, mengapa artefak pembantaian kuno yang paling kuat dari Sang Buddha tiba-tiba datang ke dunia? Di Gunung Feixian, iblis tanpa kepala yang ditekan itu terkekeh dan menjadi sombong. Kelahiran pedang pembantai pasti akan membantu kita mematahkan penindasan. Pedang, pembantai dewa, berdiri di seberang kehampaan, memberi kesan bahwa itu adalah pegunungan kuno, menjarah semua esensi dunia. Karena esensi langit dan bumi terus-menerus ditelan, kekuatan pisau pembantaian itu menjadi semakin menakutkan. Semakin menakutkan, bahkan ada lebih banyak cahaya pedang hitam yang ditembakkan di seluruh Laut Bintang Timur, dan tampaknya semua vitalitas Laut Bintang Timur akan musnah. Ini adalah kengerian besar yang sebenarnya. Bahkan lebih menakutkan dan mengkhawatirkan daripada gelombang kematian. Chen Chang'an memperhatikannya, dan tatapan matanya tajam dan tajam. Jelas, artefak kuno ini sama sekali berbeda dari artefak kuno sebelumnya, peta pembakaran. Selain menjarah roh dunia ini, artefak ini juga bermaksud meningkatkan kekuatan artefak kuno ini melalui pembantaian. Chen Chang'an bergumam pada dirinya sendiri, sementara Amiao penasaran. Senior, apa yang kamu katakan? Tidak ada. Chen Chang'an menggelengkan kepalanya pelan. Senior, cahaya pedang yang ditembakkan oleh harta peri di langit berbintang 9 hari itu sangat menakutkan, membuatku merasa takut menghadapi kematian. Aku khawatir ini bukan harta peri, pembunuh macam apa ini? Amiao terkejut lagi. Dia bisa dengan jelas merasakan perasaan yang dibawa oleh cahaya pedang, yang membuatnya merasa dingin di sekujur tubuhnya. Chen Chang'an tidak mengatakan apa-apa. Namun, hatinya sangat jernih. Meskipun dia tidak menyukai artefak kuno ini, itu juga sangat menakutkan. Sekarang di bawah kendali ketiga iblis itu, aku khawatir itu akan membawa bencana ke Dong Xinghai. Poin ini, Chen Chang'an masih tidak bisa menganggap enteng. Jadi, Chen Chang'an tentu saja tidak akan tinggal diam. Belum lagi, wilayah abadi Kyushu terletak di Laut Bintang Timur. Para abadi yang tak terhitung jumlahnya di Laut Bintang Timur akan menjadi daun bawang yang dia panen dari nilai ladang. Bagaimana Anda bisa membiarkan pisau pembantai itu membunuh sesuka hati di sini? Jadi, ketika cahaya pedang yang memenuhi langit ini jatuh di tangan Chen Chang'an, sebuah kartu muncul. Ini adalah kartu fungsi, yang memiliki fungsi penyegelan. Fungsi ini disebut pelarangan langit dan bumi. Dapat menyegel segalanya. Dia menggunakan kartu ini. Tiba-tiba, cahaya keemasan terbang keluar dan menghilang ke langit dan bumi. Ketika cahaya keemasan itu terbang keluar dan menghilang ke langit dan bumi, langsung berdiferensiasi menjadi ribuan sinar keemasan. Sinar cahaya keemasan itu menjalin jaring emas besar, menutupi langit dan menutupi langit, secara langsung menghalangi semua cahaya bilah hitam dari langit. Tampaknya disegel dalam jaring emas. Adegan ini,
Itu dilihat oleh banyak abadi di Laut Bintang Timur. Mereka semua menghela napas lega. Ternyata cahaya pedang hitam itu jatuh, membuat mereka merasa seperti akan mati. Seolah-olah di saat berikutnya, mereka akan menjadi jiwa orang mati di bawah cahaya pedang. Tapi sekarang, dari arah Kyushu Xianyu, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak. Kemudian cahaya keemasan ini berubah dalam 1000 cara, dan dijalin ke seluruh dunia, seperti jaring yang luar biasa, yang tampaknya menutupi seluruh Laut Bintang Timur. Kemudian, itu benar-benar menghalangi cahaya pisau hitam itu. Perasaan bahwa malapetaka mendekat perlahan surut. Tentu saja, banyak sekali makhluk abadi di Laut Bintang Timur terkejut dengan pemandangan ini. Ini pasti senior yang menembak. Itu benar, hanya dia yang bisa menahan kekuatan pedang pembantai dewa ini. Begitu dewa pembantai keluar, semua dewa dan hantu berteriak, kupikir aku akan mati. Dewa Yuxian gemetar ketakutan, dan bahkan jantungnya berdebar kencang. Pada saat ini, krisis menghilang, dan dia merasa lemah di kakinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah. Tidak mungkin, pisau pembantai ini terlalu menakutkan. Ini seperti ketakutan yang dibawa Buddha-Buddha kepada mereka, dan terlebih lagi dengan pisau pembantai ini. Selama mereka adalah makhluk abadi yang mengetahui zaman kegelapan, mereka semua tahu betapa banyak bencana yang dibawa pisau pembantai ini kepada ribuan makhluk abadi. Untungnya, ada senior yang tinggal dalam pengasingan di wilayah abadi Kyushu. Kalau tidak, sekarang mereka takut menjadi mayat. Pikir di sini, banyak sekali makhluk abadi yang berterima kasih dan kagum kepada Chen Chang'an. Lautan bintang kematian di luar wilayah abadi Kyushu. Miao mengangkat kepalanya, memperlihatkan dagunya yang putih, dan matanya terkagum-kagum. Senior, jaring emas ini sangat kuat sehingga tidak dapat melihat ujungnya sama sekali, dan itu benar-benar menghalangi cahaya pedang hitam itu. Chen Chang'an tersenyum, ada yang lebih kuat lagi. Selesai, pikiran Chen Chang'an bergerak. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul bersama dan dijalin menjadi jaring emas besar tersebar secara langsung, dan kemudian berubah menjadi untayan sinar emas kecil. Cahaya keemasan itu, dengan tekanan yang mencengangkan, menari-nari di langit berbintang 9 hari. Kemudian, ia melilit pisau pembantaian yang baru lahir. Saya melihat bahwa pisau pembantaian itu mengaduk kekuatan kekerasan yang tak terhitung jumlahnya, dengan panik melepaskan diri dari belitan dan penindasan dari sinar cahaya keemasan. Tubuh iblis tanpa kepala yang ditekan di wilayah abadi 9 provinsi menyadarinya, dan dia menggertakkan giginya. Sial, orang itu Chen Chang'an pasti melakukannya, mencoba menekan pedang pembantai.